Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa adab di dalam membaca Al-Quranul Karim. Ada 4 adab ya kalau tidak salah yang sudah kita bahas. Pertama, membaca Al-Quran secara ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah dan ibadah itu semuanya harus didasarkan pada niat yang ikhlas. Maka wajib ikhlas bukan karena dunia ya. Ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah. Keridhaannya, rahmatnya, ampunannya, pahalanya, surganya, dan yang sejenisnya ya. Jangan mengharapkan apapun yang ada di tangan manusia, baik pujian mereka, sanjungan, pengakuan, komentar, uangnya, jabatannya, dan seterusnya. Kedua, adalah membaca Al-Quran dengan hati yang hadir. Ada penghayatan ya terhadap makna dari ayat yang kita baca. Yang ketiga, ini sunnah. Adab ini adab yang sunnah. Ketiga ini, upayakan baca Al-Quran dalam keadaan suci ya. Dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Dari najis dan yang sejenisnya. Dan keempat, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang tidak layak, yang menyebabkan Al-Quran dihinakan. Seperti di WC, di TPA, bukan taman pendidikan Al-Quran, tapi di tempat pembuangan akhir sampah ya, TPA, TPS gitu, maka tidak boleh ya. Itu 4 poin yang sudah kita bahas. Kita lanjut. 5 poin yang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke yang ke-6. Ayuhsina sautahu bil Qur'an. Hendaklah mengindahkan, membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Jangan asal-asalan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam, ma'adhina Allahu lisyain kama adhina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam husna saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu seperti izin yang Allah berikan kepada Nabi untuk membaguskan suara, kecuali melagukan Al-Quran dan mengeraskannya. Bahkan Jubair bin Mut'im radhiyallahu an berkata, Sami'tu an-Nabi alaihi salatu wassalam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendengar Nabi SAW pada waktu salat maghrib membaca surah At-Tur, surah ke-52. Dari awal sampai akhir ini salat maghrib ya. Dan itu termasuk surat yang pertengahan.
Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Membaca surah Tur di dalam sholat maghrib, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya dan lebih bagus bacaannya dari Nabi SAW. Sampai Nabi SAW menyatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari umatku orang yang tidak melagukan ketika membaca Al-Quranul Karim. Jadi perbagus suaramu ketika membaca Al-Quran, jangan asal-asalan. Oleh karena itulah maka disunnahkan untuk membaguskan bacaan dan mengeraskan bacaan selama tidak menimbulkan madarat dengan mengeraskannya. Karena mengeraskan membaca Al-Quran hanya sunnah. Adapun kalau menimbulkan madarat seperti mengganggu orang yang sedang membutuhkan ketenangan, baik ada orang yang sholat di sampingnya, ada orang yang tidur, ada orang yang sedang istirahat, ada orang yang sedang belajar, atau bahkan yang sesama membaca Al-Quran. Maka janganlah dikeraskan, karena mengeraskannya adalah sunnah, mengganggu adalah haram. Maka yang haram harus didahulukan, diperhatikan daripada apa? Daripada meraih yang sunnah. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Dengan mengeraskan suara kita ada pahala. Dan itu maslahat. Dengan mengeraskan suara ada efek. Yaitu lebih mengkondisikan jiwa dan hati kita lebih khusyuk. Tapi kalau mengganggu ada madarat. Dan mengganggunya adalah mafsadat. Maka menghindarkan mafsadat, menolak mafsadat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Oleh karena itulah maka ketika bacaan kita mengganggu, ada orang yang sedang tidur, apalagi anak kecil yang rewel, ibunya bersusah payah membangunkan anaknya, menidurkan anaknya. Sudah tidur, tiba-tiba kita mengeraskan suara bacaan Al-Quran kita, dia ngorejat lagi, nangis lagi, rewel lagi. Kasihan anaknya, kasihan ibunya. Atau ada orang yang sholat, ya, di samping kita membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Karena itu menimbulkan gangguan. Suatu saat, Nabi SAW keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam masjid. Wahum yusallun wa yajharuna bil qiraah. Saat itu orang-orang sedang pada sholat sunat masing-masing dan saling mengeraskan bacaan mereka. Berkatalah Nabi SAW, innal musalliya yunaji rabbah falyanzur bima yunajihi bihi wa la yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Sesungguhnya orang yang sholat itu orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermunadah, tapi bermunajah. Apa beda munajah dengan munadah? Kalau munadah dengan suara keras. Kalau munajat dengan suara lirih. Hanya terdengar oleh diri sendiri. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Malaikat pencatat juga mendengar. Jangankan suara lirih, walaupun mulut kita mingkem, balem, tertutup, terus hati kita berbisik, Allah tahu, Allah dengar. Para malaikat pencatat juga tahu dan mencatatkannya. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui isi setiap dada manusia. Kata Allah dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kami yang menciptakan manusia. Ya nanu khalaqnal insan
wa na'lamu ma tuwasswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Allah tahu, para malaikat pencatat juga tahu. Maka tidak ada gunanya berteriak ketika berdoa dan ketika membaca. Sampai-sampai ketika ada seorang sahabat berdoa dengan berteriak, oleh Rasul SAW dihardik. Oleh beliau dilarang. Sesungguhnya kalian itu tidaklah berseru kepada yang jauh dan kepada yang tuli, tidak. Tapi kalian sedang berdoa kepada yang maha mendengar dan dekat. Maka tak ada gunanya mengeraskan, bahkan ada madarat kalau mengganggu orang lain. Apalagi dikhawatirkan ada unsur riya atau sum'ah dengan bacaannya. Sum'ah itu ingin didengar oleh orang-orang dalam rangka untuk mengundang pujian atau apresiasi mereka. Maka ini bisa merusak amal sekaligus memadaratkan kepada yang lain. Kata Nabi SAW, orang yang salat itu sedang munajat kepada Allah. Munajat itu berseru dengan suara lirih. Hanya dia dan Allah, maka hendaklah masing-masing memperhatikan munajatnya. Jangan sebagian kalian mengeraskan suara dalam baca Al-Quran terhadap yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, wa huwa hadithun sahihun. Ini hadis yang sahih, ya, yang menunjukkan bahwa disunahkan bagi kita membaguskan semaksimal yang kita bisa. Kalau kita suaranya jelek gimana? Ya itu mah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi kita sudah berupaya. Jadi sebagus-bagus kita, walaupun bagusnya kita itu masih jelek dalam pandangan umumnya orang, nggak masalah ya. Keraskan dan baguskan, kecuali kalau mengeraskannya mengganggu orang lain, maka jangan dikeraskan ya. Inilah adab yang keenam dari membaca Al-Quranul Karim. Adab yang ketujuh, ayyurattilal Qur'an tartila. Hendaklah membaca Al-Quran secara tartil. Tartil itu tidak tergesa-gesa. Tartil itu slow, relax, dengan jelas, atra, jentre, tandes, tegas, ya, eces, jelas. Jadi setiap hurufnya terucapkan secara benar, aspek sifat huruf dan makhraj huruf. Dari mana dikeluarkannya huruf itu. Dan ini perintah Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran secara tartil. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah dan bacalah oleh kamu Al-Quran secara tartil. Maknanya adalah fayaqra'uhu bittahammul biduni sur'ah. Lianna dzalika a'wanu ala tadabburi ma'anihi wa taqwimi hurufihi wa alfadhihi. Maknanya baca Al-Quran ini secara lambat, bukan cepat. Dengan cara jangan ngebut gitu. Jangan terburu-buru ya. Karena dengan membaca lambat, pertama lebih membantu untuk memahami maknanya, menghayati maknanya, kata demi kata. Kedua, membantu untuk melafazkan setiap huruf, setiap lafaz secara benar. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu sa'ala an qiraatin Nabi alaihi salatu annahu su'ila an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Anas ini ditanya oleh orang-orang, oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in tentang qiraah Nabi SAW terhadap Al-Quran, tentang bacaan Nabi SAW tentang Al-Quran. Maka beliau menjawab,
kanat muddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Bacaan Nabi SAW itu panjang-panjang, ya. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara rileks, tidak terburu-buru. Ummu Salamah radhiyallahu anha ditanya tentang bacaan Nabi SAW. Beliau menjawab, kana yaqta'u qira'atahu ayatan-ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika ditanya bagaimana cara membaca Nabi SAW, beliau menjawab, beliau memutus bacaannya seayat demi seayat. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, la tanthuru nathar ramal wala tahuzzuhu hazza syar qafu inda ajaibihi wa harriku bihil qulub wala yakun hammu ahadikum akhirat suar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, janganlah kalian terlalu cepat dalam membaca seperti kalian berjalan di atas pasir yang panas. Dan jangan juga kalian membaca seperti membaca syair. Berhentilah di setiap keajaiban ayat-ayat yang kalian baca. Gerakan hati kalian ketika membacanya, getarkan. Dan jangan sampai cita-cita atau tekad atau target kalian itu menyegerakan selesainya bacaan. Jadi inti dari membaca Al-Quran bukan seberapa cepat. Tapi inti dari membaca Al-Quran adalah seberapa mendalam penghayatan kita kepada isi dari Al-Quran yang kita baca. Itu yang paling perlu. Karena apa? Karena tujuan pokok, tujuan utama diturunkannya Al-Quran untuk diaplikasikan, diterapkan dan diamalkan. Ya, boleh membaca cepat, tetapi tidak sampai mengabaikan hak dari setiap huruf yang kita baca. Jangan sampai menggugurkan. Ada satu huruf yang terlewat, atau yang terucapkan tidak secara benar, atau keliru dari aspek makhraj, atau salah dari aspek umpamanya tajwidnya, mengidghamkan apa yang bukan idgham dan memutus apa yang harusnya idgham dan yang seterusnya. Karena itu bisa menyebabkan berubahnya makna dari ayat yang kita baca tersebut apabila terlalu terburu-buru. Ya, boleh terburu-buru kalau memang sudah terbiasa dan sudah begitu lengket ayat-ayat Al-Quran di lidah kita karena seringnya. Maka karena seringnya sudah akrab dengan lidah, tidak akan ada yang keliru dalam pengucapannya. Seperti yang dialami oleh para ulama. Makanya tak heran apabila Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menamatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sampai 60 kali. Dirata-ratakan sehari 2 kali tamat. Itu menunjukkan cepatnya bacaan beliau. Tapi karena sudah akrabnya lidah beliau dengan ayat-ayat Al-Quran,
Tak ada satu huruf pun yang tidak tertunaikan hak-haknya. Ya, inilah adab yang ke-7. Adab yang ke-8. Wa min adabiha ayyasjuda idza marra bi ayatis sajdah wa huwa ala wudu'in fi ayyi waqtin kana min lailin aw naharin. Fayukabbiru lis-sujud wa yaqul subhana rabbiyal a'la wa yad'u. Thumma yarfa'u minas sujud bidun takbir wal salam. Li'annahu lam yarid an Nabi alaihi salatu wasallam illa ayyakuna sujud fi athna'is shalah. Fa innahu yukabbiru idza sajada wa idza qama. Di antara adab dalam baca Al-Qur'an adalah hendaklah bersujud ketika melewati ayat sajdah. Dalam Al-Qur'an ada 15 ayat sajdah. Yang apabila kita membacanya, maka disunahkan untuk melakukan sujud. Disebutnya dengan sebutan sujud tilawah. Ya, kapan saja, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, siang ataupun malam. Dan disunahkan untuk bertakbir untuk sujud, lalu membaca subhana rabbiyal a'la. Sebagai bacaan pokok dalam sujud. Karena Nabi SAW menyatakan setelah turun sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu dengan menyebut Rabbmu yang maha tinggi. Maka sejak saat itu Nabi SAW dalam setiap sujud, apapun sujudnya, selalu membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabat, ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan bacaan subhana rabbiyal a'la ini dalam setiap sujud kalian. Dalam semua sujud kalian. Sujud apapun. Baik sujud dalam sholat, atau sujud tilawah, atau sujud sahwi, atau sujud syukur. Pokoknya semua sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Barulah berdoa dengan doa yang disyariatkan di dalam sujud tilawah. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu yang dibaca setelah subhana rabbiyal a'la. Doanya adalah doa yang dibaca seusai doa pokok di dalam sujud. Kebanyakan kaum muslimin keliru. Tidak membaca subhana rabbiyal a'la, tapi langsung membaca doa yang diajarkan ketika sujud tilawah. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu langsung keliru sebab bacaan pokok sujudnya dilewat. Ya. Jadi baca subhana rabbiyal a'la lalu berdoa dengan doa tadi. Setelah itu angkat kepala dari sujud tanpa takbir, tanpa salam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak diriwayatkan bahwa beliau itu bertakbir seusai sujud. Kecuali apabila di dalam sholat. Beliau selalu bertakbir ketika akan sujud tilawah dan ketika bangkit dari sujud tilawah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana yukabbiru fis shalah kullama khafadha wa rafa'a. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam selalu bertakbir dalam salat setiap kali beliau membungkuk baik untuk ruku ataupun untuk sujud dan ketika bangkit dari hal itu, dan Nabi SAW melakukan itu di dalam salatnya. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin." Aku melihat Rasul SAW selalu bertakbir dalam sholat. Di setiap beliau mengangkat kepalanya baik dari ruku ke berdiri ataupun dari sujud ke duduk, dari sujud ke berdiri. Dan setiap kali menunduk baik untuk ruku ataupun untuk bersujud ataupun untuk duduk dan untuk berdiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini.
Jadi di dalam sholat sujud tilawah tetap disyariatkan dengan hukum sunnah. Apabila orang di dalam sholat membaca ayat sajdah tapi tidak sujud, dia tidak berdosa. Dia tidak kurang sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Cuma dia melewatkan suatu fadilah yang luar biasa agungnya. Ya. Karena hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Ya, baik untuk imam ataupun untuk makmum. Kecuali makmum menjadi wajib sujud apabila imam sujud. Di tengah-tengah surat lalu masuk ayat sajdah seperti yang contohnya termaktub di dalam surah As-Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lalu imam sujud di sana ya. Dan bertakbir Allahu Akbar lalu sujud. Baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, lalu baca sajadah wajhil ladzi sampai akhir ayat, sampai akhir doa, lalu bangkit lagi dan bertakbir, maka makmum wajib mengikuti imam. Berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti ya. Maka makmum menjadi wajib karena kewajiban mengikuti imam. Adapun imam sunnah, mau sujud bagus, tidak sujud tidak berdosa ya. Ini apabila di dalam sholat maka pertama harus bertakbir, yang kedua harus menghadap kiblat, yang ketiga harus dengan menutup aurat, yang keempat harus dalam keadaan suci. Itu semua disebabkan karena syarat-syarat sholat. Dalam sholat harus suci, dalam sholat harus menghadap kiblat, dalam sholat juga harus dalam keadaan menutup aurat. Adapun di luar sholat, kita pernah bahas ketika menerangkan bab ini dalam kitab Bulughul Maram, tidak ada keterangan bahwa untuk melakukan sujud tilawah harus dalam keadaan berwudu, harus menghadap kiblat dan harus menutup aurat. Tidak. Bahkan dalil-dalil yang ada menunjukkan tidak wajibnya hal demikian. Sebagaimana Nabi SAW pernah membaca ayat sajdah di jalan. Yang beliau baca saat itu adalah surah An-Najm ayat terakhir. Allah Azza wa Jalla menyatakan afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Nabi alaihi salatu sujud, maka para sahabat yang melihat pun dan mendengar ayat itu sujud, bahkan orang-orang musyrik juga sujud. Karena orang musyrik juga seperti yang sering kita bahas, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengakui keberadaan Allah, keagungan Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam jagat raya. Mereka juga menyembah Allah. Maka ketika mereka disuruh sujud kepada Allah, mereka tidak menolak, ikut sujud. Fa'budu lillahi wasjudu, fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Loh, kalau memang mereka ibadah kepada Allah, suka sujud kepada Allah, kenapa disebut musyrik? Karena mereka pun menyembah selain Allah. Jadi musyrik itu bukan tidak menyembah Allah. Masa orang yang suka sholat disebut musyrik? Bukan begitu. Orang yang musyrik menyembah Allah. Tapi disebut musyrik karena juga menyembah kepada selain Allah. Allah disembah, selain Allah pun disembah. Baik selain Allah itu patung berhala, atau bintang, atau pohon, ya, atau batu yang dianggap keramat, atau setan, atau ruh-ruh orang yang sudah mati, atau kuburan orang yang dianggap orang soleh, kemudian beribadah dengan cara bersujud atau berdoa kepada penghuni kubur, maka itu menyembah kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah. Dan itu syirik. Walaupun dia fardu kalaku, sunnah kalampah.
Semua perintah Allah yang wajib dilaksanakan, yang sunnahnya pun dikerjakan, yang haram dijauhi, bahkan yang makruh pun dihindarkan. Taat kepada semua aturan Allah, tapi dia menyembah kepada selain Allah, yaitu yang disebut dengan musyrik. Musyrik itu menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah pun ibadah. Orang-orang musyrik zaman dahulu beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Mereka mengakui pencipta alam jagat raya ini Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Disembah enggak Allah? Disembah. Ya. Seorang sahabat pernah ditanya oleh Nabi SAW, namanya Imran bin Husain. Sebelum dia masuk Islam, dia ditanya, kam ilahan ta'bud? Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, 7. Wahid fis sama, wasittah fil ard. 1 yang ada di langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan 6 lagi ada di muka bumi. Itu musyrik tuh, menyembah Allah. Oleh Rasul SAW ditanya lagi, ilah mana, sembahan mana yang paling kamu takuti siksanya, yang paling kamu khawatirkan azabnya, dan paling kamu harapkan rahmat atau pemberiannya? Maka dia menjawab, alladzi fis sama, sesembahan yang ada di langit atau Allah. Itu yang paling aku takuti dan paling aku harapkan. Kata Nabi SAW, u'budhu wahdah watruk masiwah. Kalau gitu sembah dia aja 1 dan tinggalkan ilah atau sesembahan lainnya. Kepikiran sama dia, benar, akhirnya dia masuk Islam. Ya. Nah, jadi karena itulah ketika Nabi SAW membacakan ayat sajdah dalam surah An-Najm ayat yang terakhir. Afa bihadzal hadithi tadhakun atajabun wa tadhakuna wala tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Apakah kalian merasa takjub dengan Al-Quran ini, lalu kalian tertawa-tawa dan tidak menangis? Wa antum samidun, dan kalian tetap kekeh ngeyel di atas perbuatan dosa. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah. Lalu mereka semua sujud. Maka para sahabat yang mendengar ikut sujud, dan dipastikan mereka tidak memiliki wudu. Oleh karena tidak ada dalil yang memerintahkan sujud tilawah, sujud syukur, harus menghadap kiblat, harus punya wudu, harus menutup aurat. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Asal di luar sholat, maka boleh melakukannya. Ketika kita umpamanya mendengar orang membaca Al-Quran dengan bagus, kita nggak punya wudu, kita dengar bagus. Pas orang baca Al-Quran itu melewati ayat sajdah, kemudian dia sujud, boleh kita sujud walaupun tidak punya wudu. Tidak harus menghadap ke kiblat, tapi menghadap ke kiblat adalah afdal. Tidak harus menutup aurat, tapi menutup auratnya afdal. Tapi tidak disyaratkan. Demikian juga para wanita ketika di rumah sedang tidak menutup aurat, umpama mendengar ada anaknya atau suaminya mendengar membaca Al-Quran, kita simak enak. Terus ternyata melewati ayat saja lalu sujud, maka wanita ini pun disyariatkan sujud. Sujudnya adalah sunnah, ya. Terlebih di dalam sholat, dan melakukan sujud tilawah dalam sholat termasuk aspek pendukung kekhusyuan sholat. Dan dianjurkan di dalam sholat membaca ayat sajdah supaya lebih banyak sujud yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah 8 di antara beberapa adab-adab ketika membaca Al-Quranul Karim. Dengan menerapkan adab itu berarti kita sudah memperlakukan Al-Quran secara spesial, secara istimewa yang berbeda dengan membaca yang lainnya.
Maka salah satu pengagungan kita terhadap Al-Quran selain membacanya, maka ketika membacanya memperhatikan adab-adab yang diterangkan tadi ya. Ya cukup sekian saja dulu yang bisa kita haturkan di pagi hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan mengajukan pertanyaan lewat telepon, WA atau SMS. Dan tanya jawab ini akan dipandu dengan Bapak Muzain hafizahullah ta'ala. Dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas pemaparan materinya yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Al Ustadz. Kami silakan menelpon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, Pak Kasbi ya? Ya, dari Tanjung Raja, Lampung Utara. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang doa yang berbunyi Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Itu dibaca waktu sujud. Boleh apa enggak Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Semoga Pak Ustadz beserta Pak penyiar dan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Kasbi. Pak Tasbi di Pak Kasbi di Lampung Utara, Tanjung Raja ya, Lampung Utara. Barakallahu fik. Bolehkah membaca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat di dalam sujud? Bagus Pak, boleh. Karena membaca atau berdoa di dalam sujud dengan doa yang bebas, semau kita. Kata Nabi SAW, fal yad'u bima ajabahu minad du'a. Silakan dia berdoa dengan doa yang paling dia sukai, yang paling dia inginkan. Salah satunya itu memintakan ampunan untuk semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah, ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Maka minta ampunlah kamu atas dosamu dan dosa mukminin dan mukminat semuanya, ya. Dan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang doakan termasuk doa yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Tahu nggak orang mukmin lain bahwa kita mendoakan? Enggak. Termasuk yang diijabah, dan malaikat akan mendoakan isi yang sama dengan doa kita untuk kita. Malaikat menyatakan amin walaka bimithli. Ya, jadi bagus Pak, silakan. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Satimin Abdurrahman. Pak Satar gitu ya. Pak Satar dari Cijaura Girang. Oh, Cijaura ya. Iya. Silakan Pak Satar. Saya mau menanyakan Ustaz. Kalau kita misalnya ya mau memberikan zakat mal, tapi dirupakan dengan benda, contohnya misalnya radio lah ya, radio 2 gelombang itu yang bisa untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz begitu. Itu boleh nggak Ustadz? Iya. Bisa nggak? Jadi bukan berupa uang tapi berupa barang begitu. Baik. Ya. Jazakallah khairan katsiran. Iya. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khaira. Pak Saftar dari Cijaura Cimahi ya, atau Lembang? Cijaura tuh buah batu gitu. Oh, buah batu.
Barakallahu fiik. Ya. Boleh nggak kita menyalurkan zakat dengan barang? Ya. Pertama tergantung zakatnya, Pak. Ya, zakat mal ini ya. Kalau zakat malnya berupa benda, ya dengan benda lagi. Seperti umpamanya zakat pertanian, padi. Ya zakatnya berupa padi yang dibagi-bagi ya. Kalau buah-buahan ya buah-buahan yang dibagi. Kalau umpamanya yang dizakatinya itu umpamanya berupa emas ya, dalam bentuk emas atau bentuk lain dari emas yaitu uang. Kalau zakat malnya uang ya dalam bentuk uang ya. Jadi tergantung jenis harta yang dizakati. Tidak boleh umpamanya simpanan kita berupa emas atau uang, karena uang itu bentuk lain dari emas ya, sama nilainya. Maka tidak boleh dengan benda, dalam bentuk baju, dalam bentuk radio tadi, dalam bentuk umpamanya HP dan yang sejenisnya ya. Walaupun lebih bermanfaat karena ada unsur dakwahnya, bisa dipakai untuk mendengarkan dakwah. Terus dipatok, tidak bisa dipindah-pindah gelombangnya. Karena kalau dipindah-pindah dikasih dengan niat untuk mendengarkan kajian, dipakai nyetel dangdut nantinya ya. Makanya dulu sekali kita pernah membagi-bagi radio tetapi dengan gelombang yang dipatok. Tidak bisa dipindah-pindah. Hanya radio kita gitu ya. Karena kalau dipindah-pindah sangat mungkin dipakai nyetel perkara-perkara yang secara syar'i diharamkan, sangat mungkin ya. Jadi tidak boleh memberikan zakat dalam bentuk barang apabila yang dizakatinya uang atau emas. Boleh dalam bentuk barang tapi barang yang memang wajib dizakati seperti pertanian dan sejenisnya ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat dulu Ustaz. Bismillah Ustaz, kalau kita belum tahu arti atau terjemah Al-Quran, apakah kita bisa khusyuk atau bisa menghayati dalam membacanya? Jazakallah khair. Iya, wa jazakallah khair. Siapa itu teh? Tidak ada nama Ustaz. Iya, bisa dengan cara menyiapkan Quran terjemah. Satu ayat kita baca, lihat artinya. Satu ayat kita baca, baca artinya. Sehingga kita bisa menghayati. Ya untuk tahap awal, ya boleh kita lakukan seperti itu. Tapi jangan betah dengan kondisi seperti itu. Belajarlah ya. Kata per kata dari gurunya yang membimbingnya ya. Sehingga nanti kita bisa menghayati setiap ayat yang kita baca kata demi kata. Syukur kalau belajar bahasa Arabnya. Karena bisa membedakan keindahan isi Al-Quran dari bahasa aslinya. Terlebih kalau belajar sastra Arabnya, ilmu balaghah namanya. Keindahannya itu baru bisa terasakan oleh orang-orang yang menguasainya. Tapi sementara belum menguasai itu, masih dalam tahap belajar, lakukan seperti tadi. Ya, baca satu ayat, baca artinya, terjemahannya. Satu ayat, baca terjemahannya. Insya Allah itu bisa terhayati. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali dari pesan singkat dari Abu Taufik di Parongpong. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Jika sedang membaca Al-Quran kemudian kita batal wudhu karena sebab tertentu, apakah dilanjutkan atau baiknya berhenti kemudian berwudhu lagi? Kemudian jika selesai membaca, apakah ada doa khusus? Syukran nasihatnya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau pertanyaan lebih baik berhenti wudhu lagi atau tidak, kalau pertanyaan lebih baik berhenti wudhu lagi. Apakah wajib? Tidak wajib. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat tidak disyaratkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci, tapi sangat dianjurkan. Apa yang saya jelaskan bahwa hendaklah membaca Al-Quran dalam keadaan suci itu adab, anjuran, sunnah.
Bagaimana kalau orang membaca Al-Quran tapi tidak dalam keadaan suci? Boleh. Nggak masalah ya. Tapi tadi adab tadi hanyalah adab yang sunnah. Kalau umpah kita sudah berwudu lalu membaca Al-Quran atau habis sholat lalu baca Al-Quran lalu batal ya. Dan tidak bisa ditahan. Kalau ditahan menimbulkan madarat umpamanya mules dan yang sejenisnya. Lalu kita batalkan. Mana yang lebih baik? Kalau pertanyaan lebih baik wudu lagi. Wajib nggak wudu lagi? Tidak wajib. Dosa nggak kalau dalam keadaan tidak punya wudu lalu melanjutkan bacaan Al-Quran? Tidak dosa. Ya, dibolehkan saja. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ada doa setelah itu? Iya. Tidak ada doa khusus ya. Ya ada telepon silakan. Masih nyambung? Kita angkat penelpon. Halo. Ya, masuk ada. Halo. Silakan Pak, Ibu. Halo. Ya, halo. Iya. Dari siapa di mana Bapak? Halo. Maaf dengan Imal di Bandung, Pak. Silakan Pak Imam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz sehat-sehat semua. Amin. Dan kru Roja, kru Tarbiyah Sunnah sehat semua. Amin. Gini Ustaz, kita kan sekarang di masa pandemi ini kan lebih banyak di rumah. Dan anak-anak juga banyak di rumah. Ini apa namanya, ada tugas sekolah yang berkaitan dengan musik Ustaz. Jadi apakah gimana ya Ustaz? Apakah boleh gitu kita membeli alat musik untuk kepentingan intinya tugas sekolahnya gitu Ustaz. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam di Bandung. Pak Imam Polda bukan? Oh, ya di Polda ada Pak Imam. Barakallahu fiik. Membeli alat musik. Membeli alat musik. Bagaimana membeli alat musik untuk kepentingan sekolah? Ya, tidak diragukan lagi bahwa salah satu bagian dari kurikulum sekolah ada kesenian, dan kesenian ini bisa nyanyi, bisa nari juga, bisa seni suara ya, dalam bentuk juga memainkan alat musik. Kita mengalami semua itu dari SD sampai SMA ya masih mengalami itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mampu menghindarkannya semaksimal yang kita bisa hindarkan. Dengan cara umpamanya meminta tugas pengganti kepada guru. Dulu ya waktu saya masih SMA ada satu mata kuliah olahraga yang wajib yaitu berenang. Yang apabila tidak ikut ya tidak memiliki nilai. Kalau nggak memiliki nilai ya bisa terancam tidak naik kelas mungkin ya. Padahal kolam renangnya umum laki perempuan dengan pakaian yang super minim kayak begitu ya, bisa kita bayangkan. Kita kebingungan. Akhirnya datang ke guru minta izin dan minta tugas pengganti. Akhirnya diizinkan dan disuruh membuat paper tentang berenang. Minimal sekian halaman. Dan dapat nilai alhamdulillah ya. Ini juga demikian ya. Alasannya gimana kepada guru ya silakan terangkan semaksimal yang kita bisa ya. Oleh karena itulah kalau bisa melakukan hal yang demikian lakukan. Jadi mintalah tugas tambahan. Apa sajalah pokoknya tidak beli alat musik dan tidak bisa nyanyi. Kenapa nggak mau beli alat musik? Aduh musim pandemi ini ya. Untuk mikir apakah tabungan saya masih cukup nggak sampai berakhirnya corona ini ataukah tidak. Kita tidak tahu berapa lama lagi nih. PSBB di Kota Bandung sekarang konon sudah berakhir gitu ya. Tapi apakah ini menjamin akan berakhirnya pandemi COVID-19? Tidak, ya.
Belum tentu begitu. Mungkin kalau melonjak lagi ya korban yang terpapar virus corona, mungkin dilakukan lagi PSBB dengan yang lebih ketat lagi, sangat mungkin ya. Jadi kapan berakhirnya penyebaran virus? Salah satunya sangat tergantung pada kedisiplinan kita. Kalau disiplin mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Tapi adanya orang-orang yang ngeyel, sureyel, kekeh peteke, ngotot surotot, dengan pemahaman yang keliru tentang takdir, ya, akhirnya kekeh tetap, ya, masjid-masjid masih tetap dipakai, ya, dipakai sholat berjamaah, dipakai sholat taraweh, dipakai pengajian, gitu ya. Maka berisiko akan tetap menyebarnya ini, dan begitu menyebar akhirnya usia virus ini semakin panjang, semakin lama ya. Cobalah disiplin untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama ya. Satu kena, keluarga kita nanti semua kena gimana ya. Jadi disiplinlah. Jadi bilang bahwa untuk makan saja kita masih bingung karena tidak ada pemasukan sama sekali. Yang kita lakukan sekarang ini hanya makan tabungan. Jadi tidak ada anggaran untuk beli alat musik yang mahal umpamanya ya. Nah, cobalah dijelaskan semaksimal yang kita bisa. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan jalan dan kemudahan ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali undang antum untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022 86862637. Belum, kita bacakan dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Umur Rizki di Buah Batu. Pak Ustaz, pada salah satu rakaat imam membaca surat Al-Alaq. Apakah sebelum ruku harus sujud dulu kemudian bangkit untuk ruku? Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Kalau ayat sajdahnya di akhir surat, seperti dalam surah Al-Alaq ya, Allah menyatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan mendekatlah kamu. Dan itu akhir surat. Atau surah An-Najm tadi ya, Allah berfirman fasjudu lillahi wa'budu. Itu adalah akhir surat. Nah, kita mau sujud dulu, jangan ruku dulu. Kalau ruku dulu keseling ya. Ada dua cara. Pertama ya, seusai membaca akhir surat yang berisi ayat sajdah itu kita sujud. Setelah sujud bangkit lagi berdiri. Nah, setelah bangkit berdiri ada dua cara. Pertama, boleh langsung ruku. Karena tadi sudah selesai akhir ayat, akhir surat. Boleh langsung ruku, terus i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Kedua, boleh ditambah satu atau dua ayat setelahnya. Umpamanya setelah surah An-Najm tadi, An-Najm itu surah ke-53 ya. Lalu disambung dengan satu atau dua ayat dari surah setelahnya itu Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Kemudian sujud setelah ruku setelah itu ya. Boleh juga disambung dengan surah pendek yang ada dalam juz amma, Al-Ikhlas. Jadi setelah umpamanya surah Al-Alaq wasjud waqtarib, kemudian sujud tilawah, setelah itu bangkit lagi. Setelah bangkit lagi lanjutkan dengan membaca satu surah pendek. Al-Ikhlas wa qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lalu ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya ya. Jadi ada dua cara, boleh langsung ruku, boleh juga ditambah dengan satu surat pendek atau melanjutkan satu dua ayat di surat yang berikutnya lalu setelah itu ruku ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengundang antum para pendengar juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustadz baik melalui telepon di nomor 022 86862637.
Baik, kita bacakan terlebih dahulu dari pertanyaan dari pemirsa YouTube, Ustadz. Dari Ida Rosmawati. Assalamualaikum Ustadz. Apakah dibolehkan membaca Al-Quran di kamar sendirian dengan berpakaian tidak menutup aurat, yakni tidak memakai kerudung dan pakaian tertutup? Iya, barakallahu fiik. Diusahakan menutup aurat tapi tidak wajib. Asal tidak minim banget. Umpamanya pakai celana pendek dengan afan, umpamanya dengan paha kelihatan ya. Yang apabila menurut uraf, walaupun orang tuanya, walaupun suaminya nggak layak membaca Al-Quran dalam penampilan seperti itu. Adapun dengan memakai daster panjang, tidak pakai kerudung, membaca Al-Quran, maka dibolehkan ya, tidak apa-apa. Ya, ada telepon, silakan. Kami angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Dah putus kelamaan. Silakan, ada masuk. Angkat. Halo. Halo Bapak, Ibu. Silakan Pak, sudah masuk atau Ibu yang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu siapa, di mana Bu? Ya, dari Bu Evi di Bandung. Silakan Bu Evi. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya biasa melaksanakan salat tarawih kan munfarid ya. Kalau saya membaca Quran itu atau membaca ayat suci pada saat rakaatnya itu menggunakan akhwat, kemudian suara yang dikeraskan, apakah boleh gitu? Menggunakan apa tadi? Seorang akhwat gitu. Melaksanakan salat tarawih. Ya, terus menggunakan? Munfarid kan, kemudian dalam setiap rakaat itu saya membaca Al-Quran itu menggunakan Al-Quran gitu. Oh, mushaf. Boleh dikeraskan nggak suaranya gitu? Iya. Sudah begitu Itu Bu? barangkali. Ya, cukup. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Ibu Eva di Evi di Bandung. Pertama, boleh sholat sambil membuka mushaf. Karena lil hajah. Lil hajah artinya ada keperluan untuk itu. Ya. Yang kedua, tidak memegang atau membaca mushaf bukanlah gerakan yang membatalkan sholat. Ya. Ada gerakan di luar sholat tetapi tidak sampai membatalkan sholatnya. Baik melihat tidak ke tempat sujud atau membuka lembaran mushaf yang akan dibaca gitu ya. Atau bergeser. Ya, ketika membacanya Quran itu mushaf itu umpamanya mungkin diletakkan di tempat tertentu lalu pas mau sujud bergeser. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adanya riwayat tentang hal itu dari Aisyah radhiyallahu anha, dibolehkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya dari Ibu Evi itu tadi adalah boleh nggak mengeraskan suara? Tergantung, kalau di tempat ibu sholat ada lelaki lain yang bukan mahram, maka tidak boleh. Tapi kalau di tempat ibu sholat semuanya adalah mahram, suami atau anak-anak yang laki-laki, ya, maka yang tidak mungkin menimbulkan fitnah bagi mereka, maka boleh dikeraskan, ya, dengan catatan yang tadi dikemukakan tidak menimbulkan madarat. Tidak ada orang yang lain yang sholat di samping atau dekat ibu, tidak ada yang tidur, tidak ada yang terganggu ya, maka lebih baik dikeraskan karena mengeraskannya ikut mengkondisikan jiwa dan hati kita ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ijal di Pajajaran. Silakan Ijal. Di bulan Ramadan ini kan kita rata-rata mengejar khatam Quran Ustaz. Misal sehari sejuz atau sekian juz. Nah, menurut sebaiknya apakah kita mengejar khatam juz atau seperti yang Ustaz bilang tadi, satu ayat, satu arti per ayat dibaca arti untuk memahami maknanya. Tapi kalau misalnya seperti itu kayaknya nggak nyampe
bisa nggak nyampe hatam gitu Ustaz 1 bulan. Iya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa jazakallahu khairan. Ijal di Pajajaran ya. Barakallahu fik. Ya, pertama bagi orang-orang yang sudah sering membaca Al-Quran, sudah paham artinya karena sering juga, maka seperti yang sudah kita terangkan, banyaknya huruf dan ayat menentukan banyaknya apa? Pahala. 1 huruf, 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dipahalai 10 kali lipat ya. Dan 1 ayat sama dengan berkurban 1 ekor unta yang besar ya. Ini menunjukkan lebih banyak ayat, lebih banyak huruf yang kita baca, lebih banyak pahalanya ya. Nah, dengan catatan kejar target khatam Al-Quran sampai selesai untuk bulan Ramadan ini, tidak mengabaikan hak-hak dari setiap huruf yang kita baca ya. Sifat hurufnya, makhraj hurufnya tetap kita tunaikan ya secara benar. Walaupun cepat, bagi yang sudah terbiasa insya Allah bisa ya. Ini yang pertama. Yang pertama ini ada plusnya, yaitu banyak ayat yang dibaca, banyak huruf yang dibaca ya. Sehingga lebih banyak pahalanya. Ada minusnya. Apa minusnya? Penghayatan terhadap Al-Quran atau maknanya yang kurang. Itu minusnya ya. Karena cepat tidak bisa menghayati. Apalagi bagi yang tidak hafal, tidak paham. Bagi yang sudah paham bahasa Arab, paham isinya ya tidak ada masalah. Ya cepat dan tetap terfahami. Nah, adapun yang kedua, kita baca seayat, kita baca artinya. Apa plusnya? Plusnya ya penghayatan. Dan itu mengkondisikan tubuh. Apa minusnya? Minusnya berarti sedikit ayat yang dibaca. Sedikit huruf. Dan itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang dibahas. Mana yang lebih kita pilih tergantung mana yang lebih kita butuhkan. Kita lebih butuh mengkondisikan hati ataukah menabung sebanyak mungkin pahala. Masing-masing orang punya pilihan tentang hal itu ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan, sudah masuk yang telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak, sudah masuk. Ya, saya dengan Abu Fairuz di Jampel, Pak. Ciampel. Mau menanyakan ya. Iya, mangga. Agensi. Mau menanyakan tentang sujud tilawah ya. Iya. Misalkan tadi si ayatnya kan pas terakhir ya. Iya. Ayat sajahnya, terus si imam itu sujud ya. Iya. Cuma mungkin karena si makmum itu kurang paham ya, dia malah membaca subhanallah, dikira si imamnya itu salah ya, seharusnya ruku, dia malah sujud gitu. Itu hukumnya gimana? Kan kalau misalkan makmum itu kan hukumnya wajib ya ngikutin imam, cuma karena dia tidak tahu gitu, dia tidak ikut sujud gitu. Iya. Terus yang kedua Pak, mau nanyain, bacaan saat misalkan kita sujud syukur ya, apakah tetap harus ada membaca subhana rabbiyal a'la gitu, atau misalkan ada bacaan lain? Iya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Fairuz di Ciampel. Saya pikir Ustaz dari Riau. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau imam membaca ayat sajdah lalu sujud, si makmum karena keawaman ya bilang subhanallah, subhanallah. Apa yang harus dilakukan imam? Terus saja sujud ya, kemudian berdiri lagi. Makmum gimana? Pasti bingung kalau yang bodoh, yang tidak tahu ya. Imam lupa atau imam aneh ya. Bagusnya untuk menghindari hal itu. Kalau kita jadi imam, di belakang kita orang-orang awam, sebaiknya memberitahu kepada jamaah sekalian, nanti di rakaat kedua atau rakaat pertama saya akan membaca
ayat sajdah disunnahkan sujud tilawah. Ikuti aja saya ya gitu. Jangan kaget. Itu bagusnya begitu ya. Sehingga mereka itu tidak kaget. Ya, kecuali kalau jamaahnya adalah orang-orang yang sudah terdidik. Seperti di masjid kita Umar bin Khattab di Selasau sudah pada tahu ya. Jadi imam tanpa memberitahu akan membaca ayat sajdah itu langsung mereka tahu. Biasanya di kita setiap hari Jumat sholat subuh itu suka membaca ayat sajdah dan ada sujud ya. Baik ayat sajdah itu surah As-Sajdah ataupun surah An-Najm atau surah Al-Alaq itu mereka tahu dan ikut. Adapun yang tidak tahu ya gimana lagi, tapi harus diberitahu. Kedua ada kasus. Ada akhwat di belakang pakai hijab tidak melihat gerakan imam dan saf depan. Jadi ketika imam membaca ayat sajdah, dia sujud, laki-laki yang di belakangnya juga ikut sujud karena melihat imam sujud. Tapi akhwat nggak pada tahu, akhirnya ruku. Disangkanya itu ruku ya. Kemudian ketika imam bangkit, bukan sami Allahu liman hamidah, tapi Allahu Akbar dan melanjutkan bacaannya. Si akhwat bingung di belakang ya. Nah ini efek dari ketidaktahuan tadi. Nah kalau di hadapan jamaah yang memang awam tidak tahu, maka imam sebaiknya memberitahu terlebih dahulu. Jangan amalkan apa yang belum diajarkan kepada umat. Nanti menimbulkan kebingungan atau bahkan fitnah. Nanti si jamaah yang tidak tahu menahu pulang menganggap tidak sah, kemudian mengulang kembali sholatnya, lalu menyebarkan fitnah. Si imam anu mah agamana aneh, ajarannya aneh. Nah, kayak begitu tuh ya. Orang awam, orang bodoh tapi merasa pinter dengan kebodohannya. Sehingga apa? Menyalahkan sang imam yang sebenarnya benar. Karena dia si makmum belum tahu. Jadi sebaiknya pertama beritahu dulu. Yang kedua, sebaiknya jangan amalkan apa yang belum diajarkan ke umat. Nanti menimbulkan kebingungan dan yang lebih parah adalah fitnah ya. Sudah cuma satu ya? Yang kedua sujud syukur. Oh ya, yang kedua sujud syukur. Tadi sudah jelaskan semua sujud. Bacaan pokoknya adalah Subhana Rabbiyal A'la ya. Baik sujud di dalam sholat, sujud biasa ya, ataupun sujud tilawah, ataupun sujud sahwi. Sujud sahwi juga bacaan pokoknya Subhana Rabbiyal A'la. Termasuk sujud syukur ya, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian boleh kita ungkapkan rasa syukur. Adapun untuk sujud syukur tak ada bacaan khusus dari Nabi SAW. Yang diungkapkan hanyalah ungkapan rasa syukur, tapi tidak mengabaikan doa pokok dalam sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la ya. Bonus terakhir ya, itu ada telepon. Ya, kita angkat penelpon yang terakhir. Halo. Silakan penelpon dah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Dwi di Padalarang. Silakan Bu Dwi. Mangga. Ya, mengenai sujud syukur, sujud tilawah ya Pak Haji ya? Iya. Ya. Pengalaman kami waktu di umroh di Mekah seperti itu, jadi kami tidak tahu. Sujud syukur apa sujud tilawah? Tilawah. Setelah sajadah itu apa sujud tilawah ya? Tilawah. Ya. Sujud tilawah. Sujud tilawah ya. Itu gimana ya Ustaz? Kami itu jadi belum nggak tahu itu kalau itu apa namanya? Jadi waktu itu ibu ruku. Iya. Nah, pas bangkit lagi bingung ya. Kok Betul. imam bacaannya berlanjut gitu ya? Betul Ustaz. Iya, iya. Ini ribuan orang mengalami. Iya. Iya, seperti Iya. itu pengalaman kami Ustaz. Iya. Jadi gimana itu ininya kami berdosa atau bagaimana gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi di Padalarang, barakallahu fiik. Iya, betul demikian Bu. Ribuan orang mengalami hal itu ya. Saya sempat memiliki pengalaman yang lucu.
Saat itu di Masjid Nabawi hari Jumat. Saya sudah tahu setiap hari Jumat subuh itu selalu membaca ayat sajdah. Dan yang dibaca surah As-Sajdah, surah ke-32. Dan sudah siap-siap untuk sujud. Ya, di kiri kanan saya semua orang Indonesia. Dari obrolannya pakai bahasa Jawa gitu ya. Dandanannya pakai sarung, pakai peci hitam gitu ya. Di tengah-tengah mereka, kiri kanan ya mereka. Pas sujud tilawah saya sujud. Mereka kiri kanan saya ruku. Tapi yang di depan saya itu semuanya pada sujud. Ada 1-2 yang tidak ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menepuk-nepuk punggung atau pantat saya. Tuk, 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 tuk. Terus berisyarat supaya bangkit, supaya ruku. Disangkanya saya yang salah. Setelah sujud saya bangkit. Mereka sami Allahu liman hamidah. Saya biasa takbir Allahu Akbar dan imam melanjutkan bacaannya. Mereka sudah sami Allahu liman hamidah kan si kedua tangannya ke bawah siap sujud gitu. Ternyata imam melanjutkan bacaan, mereka bingung, akhirnya sedekap lagi. Setelah selesai salam, saya kira mereka akan bertanya ke saya. Malah mereka ngobrol dengan sama mereka, sholat subuh di sini aneh ya, gitu. Beda. Nah itu ya, yang seperti itu banyak. Apa yang harus dilakukan? Setelah itu semua berlalu seperti Ibu Dwi juga begitu, ruku kemudian bangkit lagi bingung terus akhirnya melakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Apakah sholatnya sah? Ya sholatnya sah karena ketidaktahuan. Baru tidak sah kalau tahu tapi sengaja ya. Bisa batal ya, bisa dosa karena tidak mengikuti gerakan imam. Sedangkan ibu pertama tidak tahu, yang kedua gerakan imam kan tidak kelihatan ya. Walaupun Ibu Dwi tadi pasti melihat soft di depan banyak yang sujud kan. Ada lah mungkin yang sujud tapi banyak juga yang tidak sujud mungkin seperti ibu banyak. Salatnya sah apa tidak? Sah tetap. Apakah perlu diulang sekarang? Tidak perlu diulang. Kesalahan itu karena ketidaktahuan. Setelah tahu maka kita berubah ya. Tidak perlu diulang dan sholatnya adalah sah insya-Allah ya. Tidak berdosa karena ketidaktahuan ya. Karena ketidaktahuan. Cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa kembali esok di waktu dan gelombang yang sama. Kalau besok kita memasuki lagi fikih Ramadan yang harusnya dibahas di awal-awal tapi terlalu terbawa alur materinya jadi kebablasan. Ya, besok kita akan bahas tentang fikih Ramadan. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.